Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Bay dalam pelajaran Matematika Wajib untuk kelas 10. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai persamaan nilai mutlak, maka hari ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum kita mulai pelajaran, tidak ada salahnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan mulai membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, dalam matematika ada yang namanya persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan sudah jelas menggunakan simbol sama dengan. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaan? Pertidaksamaan disimbolkan dalam matematika dituliskan dengan ada lebih dari, ada kurang dari, atau lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Ini ya. Nah, ada lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, nanti kita akan bahas persamaan nilai mutlak. Namun sebelumnya kita kenalan dulu dengan pertidaksamaan. Oke, dalam sistem pertidaksamaan, dalam pertidaksamaan kita tahu bahwa simbolnya bukan sama dengan. Maka penyelesaiannya nanti, penyelesaian dalam pertidaksamaan itu berupa interval. Bagaimana interval? Kita lihat contoh berikut. Misal, X lebih dari 2. Berarti X yang memenuhi adalah nilai-nilai yang lebih dari 2. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, seperti ini. Ini ada garis bilangan, ya, ada angka 2. Nah, bilangan-bilangan yang lebih dari angka 2 ke kiri atau ke kanan? Ke kanan bukan? Karena ada 3, 4, dan seterusnya. Maka kita share, ini daerah, inilah himpunan penyelesaiannya. Kita menggunakan bulatannya putih. Lalu bagaimana kalau misalkan X lebih dari sama dengan 5? Bagaimana gambarnya? Oke, kita punya bilangan 5, lebih dari sama dengan 5, lebih dari otomatis ke kanan. Tapi karena ini ada sama dengan, ada sama dengannya, berarti bulatannya hitam, kita hitamkan. Gitu ya. Nah, arsirannya otomatis ke kanan karena lebih dari. Lalu bagaimana jika X kurang dari minus 2? Kita gambar ada garis bilangan minus 2, maka yang kurang dari minus 2 ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kiri. Inilah daerahnya. Nah, begitu juga bagaimana kalau misalkan X kurang dari atau sama dengan 1. Maka kita punya ada bilangannya adalah bilangan 1. Otomatis ini kita hitamkan karena pakai sama dengan. Nah, kurang dari 1 berarti ke kiri. Nah, inilah daerah arsirannya. Gitu ya. Jadi kalau persamaan begini, persamaan. Ketika kamu dapat nilainya X sama dengan 2, ya sudah selesai. Tapi kalau tidak pertidaksamaan, tidak. Dia berupa interval. Nah, interval ini tidak hanya bentuknya seperti ini. Nanti akan ada muncul bagaimana 2, katakanlah kurang dari X, kurang dari 5. Berarti kalau kita gambarkan seperti apa? Ini ya, ada 2 sama 5. Nah, nilai-nilai X-nya berada di antara 2 sama 5. Maka berada 2 tambah 5. Ini kan? Iya, di antara 2 sampai 5. Maka nilai X-nya untuk 25 berarti kita punya daerahnya seperti ini. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau minus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3? Kita perhatikan. Ada minus 1 sama 3, berarti kita taruh minus 1 di sini sama 3. Perhatikan bahwa minus 1 di sini ada menggunakan tanda sama dengan. Berarti kita hitamkan di bagian minus 1. Oke, ini kita perbaiki dulu. Ini adalah min 1. Min 1. Nah, maka daerahnya tetap ada di antara min 1 sampai 3. 3-nya bulatannya kosong atau putih. Nanti juga akan ada muncul istilahnya seperti ini. X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. X kurang dari 2 atau lebih dari 5. X lebih dari 5. Ada kata atau. Berarti kita punya bilangannya ada 2 sama 5. Kurang dari 2 ke kiri atau ke kanan?
ke kiri ya. Oke. Lalu lebih dari 5 ke kanan. Nah, seperti ini. Atau bisa juga nanti X kurang dari minus 1 atau X lebih dari, katakanlah lebih dari sama dengan 3. Berarti kita punya ada minus 1 sama 3. Minus satunya kosong karena nggak pakai sama dengan, lalu 3-nya kita hitamkan. Ya, minus 1 kurang dari minus 1 berarti ke kiri, lalu lebih dari 3 berarti ke kanan. Apa sih artinya kalau misalkan seperti ini? 1, 1. Apa artinya dengan antara bulatan hitam dan bulatan putih? Nah, bulatan hitam atau bulatan dalam hal ini bulatan putih berarti angka 1 itu tidak termasuk. Karena ini kan ke kanan ya, berarti kita bisa mulai angka satunya tidak ikut. Berarti kita bisa mulai katakan kalau untuk bilangan bulat 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan kalau bulatannya hitam berarti angka satunya itu ikut. Berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa dipahami ya antara bulatan kosong dengan bulatan hitam atau bulatan putih dengan bulatan hitam. Oke, ini konsep awal dari pertidaksamaan. Kita akan lanjut dengan pertidaksamaan linier. Kita lanjutkan materinya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum itu kita akan bahas pertama yaitu mengenai pertidaksamaan linier. Linear. Pertidaksamaan linier ini nanti menjadi dasar bagi kalian untuk belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti setelah pertidaksamaan linier ada juga pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linier yaitu sebagai berikut. Bisa saja nanti AX plus B, ingat pertidaksamaan bentuknya bisa lebih dari C atau AX plus B kurang dari C. Bisa juga nanti AX plus B lebih dari atau sama dengan C. Bisa AX plus B kurang dari atau sama dengan C. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat dulu. Kita lihat contohnya. Misal, tentukan himpunan penyelesaian atau saya singkat HP dari pertidaksamaan yang A, katakanlah 2X tambah 4 lebih dari 5. Oke, kita jawab. Berarti yang punya X ada di sebelah kiri, yang nggak punya X pindah ke sebelah kanan. Berarti 2X lebih dari 4 pindah jadi minus 4. 5 dikurang 4 gitu ya. 2X lebih dari 1. Maka X-nya adalah lebih dari 1 bagi 2 atau X lebih dari setengah. Nah, X lebih dari setengah kalau kita gambarkan seperti apa bilangannya, daerahnya. Oke, kita punya bilangan setengah. Lebih dari setengah ke kiri atau kanan? Iya, lebih dari setengah adalah ke kanan. Ini. Nah, kalau dituliskan dalam himpunan penyelesaian boleh juga. Dalam himpunan penyelesaian berarti kita pakai gini. X lebih dari setengah. Oke? Nah, bagaimana yang dengan B? 3X plus 5 kurang dari sama dengan 7. Berarti apa? 3X. Ingat, yang punya X semua di kiri, yang nggak punya X di kanan. Kalau linear. Kurang dari 7. 5 pindah jadi negatif 7. Sorry, negatif 5 dikurang 5 berarti 3X kurang dari sama dengan 2. X kurang dari sama dengan 2 per 3. Oke, kalau kita gambar ada bilangan 2 per 3. Ingat, pakai sama dengan. Berarti bulatannya hitam. Kurang dari kemana? Ke kiri atau kanan? Iya, ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X kurang dari 1 sama dengan 2 per 3. Lalu yang C, bagaimana kalau misalkan 6 min 3X lebih dari atau sama dengan katakanlah 7. Oke. Bagaimana ini? Berarti di kiri ada kita punya minus 3X. Minus 3X. Oke, berarti min 3X lebih dari sama dengan 7. Nah, 6-nya jadi minus 6. Berarti min 3X lebih dari sama dengan 1. Nah, karena ini min, ini nggak boleh min ya sebelah kiri ya. Berarti kita bagi dengan min 3.
Oke, min 3 bagi min 3 kan 1, sisanya X. Nah, ini jadi min sepertiga. Karena kita bagi dengan bilangan negatif, berarti tanda ini berubah. Tadinya lebih dari menjadi kurang dari atau sama dengan. Yang kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, pakai hitam, karena ada sama dengannya, ini min sepertiga. Hasilnya kemana? Ke kiri. Oke, HP-nya adalah X kurang dari atau sama dengan min sepertiga. Itu ya. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa kalau kita membagi dengan bilangan negatif, berarti tanda berubah. Tanda berubah. Tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Atau tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Bisa dipahami untuk persamaan linear? Oke, nanti kita akan lanjut dengan persamaan kuadrat. Kita lanjutkan materinya itu dengan setelah persamaan linear, sekarang kita masuk pada pertidaksamaan kuadrat. Nah, pertidaksamaan kuadrat seperti apa bentuk umumnya? Inilah bentuk umumnya. Bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan koefisien dengan variabel tertinggi x-nya adalah pangkat 2. Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat contohnya. Yang A, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 3x min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Pada dasarnya ada 3 langkah utama. Yang pertama, bisa kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, kita lakukan adalah gambar garis bilangan. Yang ketiga, kita gunakan titik uji untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kita lihat yang A. Langsung kita bahas yang A. Yang pertama adalah A x kuadrat min 3x min 4 lebih dari 0. Langkah pertama apa? Faktorkan. Oke, kita faktorkan lebih dari 0. Jadi kita punya x. Hasil kalinya minus 4, selisihnya minus 3. Plus 1 dan min 4. Plus 1 kali min 4, 1 dikurang 4, min 3. Oke, berarti kita punya x plus 1, x plus 1 sama dengan 0, atau x min 4 sama dengan 0. Ingat, ini pertidaksamaan, jadi sampai sini belum selesai ya. Berarti kita punya x-nya sama dengan minus 1, atau x-nya sama dengan 4. Kita gambar garis bilangan angka kedua. Ada minus 1, ada 4. Berarti kita punya 3 daerah. Ada daerah kiri, daerah tengah, dan daerah kanan. Yang mana yang menjadi daerahnya? Nah, kita gunakan langkah ketiga, yaitu titik uji. Kita titik uji. Titik uji. Ambil sembarang titik yang ada di garis bilangan selain min 1 sama 4. Oke, kita ambil x-nya berapa? 0. Oke, kita ambil 0. 0 adanya di tengah. Antara min 1 sampai 4. 0 ada di sini kan letaknya ya. Oke, kita substitusi ke x kuadrat min 3x min 4. 0 kuadrat 3 kali 0 dikurang 4. 0 kuadrat 0 dikurang 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0 dikurang 4. Hasilnya adalah minus 4. Minus 4 berarti bilangan minus. Berarti di sini kita punya tandanya adalah minus. Nah, kalau mau uji sendiri silahkan. Nanti sini kita punya tandanya adalah plus. Ini adalah tandanya plus. Nah, karena lebih dari, ya, karena mintanya lebih dari, berarti ambil daerah positif. Gitu ya. Berarti kita ambil daerah positif. Ini. Tuh. Berarti kita sudah punya daerahnya sekarang adalah seperti ini. 1 minus 1 sama 4. Maka kalau kita tuliskan HP-nya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 4. Gitu ya. Nah, oke.
Sekarang kita bahas yang B. X kuadrat tambah 5X min 14 kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama apa? Faktorkan. X, X. Hasil kalinya minus 14, jumlahnya min 5, plus 5. Berarti kita punya plus 7 sama min 2. Berarti X plus 7 sama dengan 0. Atau, nah dalam matematika ini juga jadi simbol atau. X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 7 atau X-nya sama dengan 2. Gambar lagi garis bilangannya. Yang terkecil ada di kiri, min 7. Yang terbesar ada di kanan, 2. Ada 3 daerah lagi, mana yang diambil? Nah, kita gunakan titik uji. Nah, titik uji ingat, titik selain minus 7 sama 2. Dan gunakan titik yang mudah. Yang mudah dalam hal ini adalah X sama dengan 0. 0 adanya di tengah antara 7 sama 2. Kita uji ke soalnya, berarti X kuadrat min plus 5X min 14. 0 kuadrat 0. 5 kali 0, 0 dikurang 14. 0 tambah 0 dikurang 14, jadinya min 14. Ya kan? Min 14. Artinya hasilnya berupa bilangan negatif. Berarti yang memuat 0 ada negatif. Nah, berarti di sebelah kiri adalah bilangan positif. Karena yang diminta kurang dari, berarti ambil daerahnya adalah daerah negatif. Gitu ya. Ini ambil daerahnya adalah daerah negatif. Mana daerah negatif? Nah, ini. Tuh. Nah, jangan lupa soalnya pakai sama dengan. Berarti ini harus bulatannya bulatan hitam. Berarti kita punya daerahnya seperti ini. Ada minus 7, ada 2. Nah, intervalnya interval tertutup. Berarti kita punya min 7, HP-nya adalah kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Kalau ini namanya interval terbuka, ini interval tertutup. Bisa dipahami persamaan kuadrat? Oke, kita akan masuk pada persamaan nilai mutlak. Disimak baik-baik. Nah, sekarang kita masuk pada materi intinya, yaitu persamaan nilai mutlak. Ada 4 bentuk. Yang pertama adalah mutlak A kurang dari B, yang kedua mutlak A lebih dari B, yang ketiga mutlak A kurang dari mutlak B, yang keempat mutlak A lebih dari mutlak B. Nah, yang bentuk yang pertama kita bahas. Mutlak A kurang dari B, maka nanti penyelesaiannya adalah berbentuk minus B kurang dari A kurang dari B. Gitu ya. Sedangkan kalau mutlak A lebih dari B, nanti penyelesaiannya adalah A kurang dari minus B atau A lebih dari B. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, dua-duanya adalah bentuk mutlak. Maka dua-duanya bentuk mutlak, nanti kita hilangkan mutlaknya dengan mengkuadratkan. Sehingga nanti kita punya A kuadrat kurang dari B kuadrat. Atau kita punya juga nanti A kuadrat dikurang B kuadrat kurang dari 0. Kita pindahkan B kuadratnya. Nah, ini juga berarti nanti A kuadrat, karena kita hilangkan mutlaknya, lebih dari B kuadrat, sehingga A kuadrat dikurang B kuadrat lebih dari 0. Untuk A kuadrat dikurang B kuadrat, nanti kita akan jabarkan tersendiri. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas beberapa contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Oke? Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama adalah mutlak 3 mutlak X kurang dari 3. Berarti kita menggunakan pola yang pertama. Oh iya, untuk lebih jelas ini tidak hanya kurang dari ya, tapi bisa jadi kurang dari sama dengan, sama juga ini lebih dari atau sama dengan, ini kurang dari atau sama dengan, dan ini lebih dari sama dengan. Nanti tinggal dipakai analogi berpikirnya saja. Dasarnya sama, gitu ya. Nah, kita lihat contoh nomor 1. Mutlak X kurang dari 3. Berarti ini memenuhi sifat yang pertama, bentuk yang pertama. Berarti ini seolah-olah mutlak X kurang dari 3. Berarti ini adalah
A, ini adalah B, gitu ya. Nah, berarti min itu adalah min B kurang dari A kurang dari 3. Berarti B-nya adalah min 3. 3, sorry. Min 3 kurang dari X kurang dari 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Bisa dipahami? Oke, kita ke nomor 2. Mutlak X lebih dari atau sama dengan 4. Berarti ini seolah-olah sebagai A, ini seolah-olah sebagai B. Gitu ya. Nah, berarti kita punya sifat yang kedua. Berarti A kurang dari B. Berarti A kurang dari min B. Berarti X kurang dari minus 4. Kurang dari sama dengan minus 4. Atau X A lebih dari B. Berarti X lebih dari sama dengan 4. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita ke nomor 3. Mutlak X tambah 2 kurang dari sama dengan 4. Mutlak X tambah 2 kurang dari sama dengan 4. Berarti ini seolah-olah sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, gitu ya. Nah, kita pakai pola yang mana? Pola bentuk yang pertama. Berarti min 4 kurang dari sama dengan X tambah 2 kurang dari sama dengan 4. Itu ya. Nah, yang di tengah ini tidak boleh X tambah 2, tapi hanya X. Gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memindahkan angka 2 ke ruas kiri, juga ruas kanan. Sehingga kita punya min 4, ini pindah jadi positif, pindah jadi negatif ya. Min 2 kurang dari X, kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan, sekarang ini pindah juga 4, positif, pindah juga jadi negatif. Berarti ini min 4, min 2, min 6, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4, kurang 2, 2. Bisa dipahami? Oke, inilah himpunan penyelesaiannya untuk nomor 3. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Kita bahas. Mutlak 3x minus 2 lebih dari 7. Ya, ini adalah A, ini adalah B, gitu ya. Nah, sekarang kita pakai pola untuk nomor 2, berarti A kurang dari min B, berarti A-nya 3x min 2, berarti 3x min 2 kurang dari minus 7. Atau A lebih dari B, berarti 3x min 2 lebih dari 7. Berarti ini kita punya 3x kurang dari min 2, sorry, min 7, 2, min 2-nya pindah jadi plus 2, atau 3x lebih dari 7, ini pindah jadi plus 2. Berarti ini 3x kurang dari, ini berapa? Minus 5, atau 3x lebih dari 9. Nah, ini kita bagi 3, berarti X kurang dari minus 5 per 3. Atau X lebih dari 9 bagi 3, 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari minus 5 per 3, atau X lebih dari 3. Bisa dipahami untuk nomor 4? Nah, sekarang kita ke nomor 5. 2 mutlak 2X minus 1 dikurang 3 kurang dari 1. Pola nomor berapa ini? 1, 2, 3, atau 4? Belum jelas ya, berarti kita ubah dulu. Berarti kita punya 2 mutlak 2x minus 1. Minus 3-nya kita pindahkan, kurang dari minus 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Berarti 1 tambah 3, 4. Oke, karena ini adalah positif, berarti boleh aja kita masukkan ke dalam. Kita kalikan ke dalam, berarti mutlak 4x minus min 2 kali min 1 minus 2 kurang dari 4. Oke, nah kalau dari sini sudah kelihatan bahwa ini pola nomor, ya, pola nomor 1. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti min B kurang dari A kurang dari B. Berarti min 4, sorry. Berarti kita punya minus 4 kurang dari 4x min 2 kurang dari 4. Apa yang dilakukan? Ya, kita pindahkan minus 2-nya ke kiri dan ke kanan. Ya, berarti ini min 4 minus pindah jadi plus 2 kurang dari 4x kurang dari 4 tambah 2.
Berarti ini adalah min 2 kurang dari 4x kurang dari 6. Nah, ingat, di tengah ini hanya boleh bilangan x, tidak boleh 4x. Berarti ini semua kita bagi dengan 4. Gitu ya. Berarti 2 bagi 4 adalah min 2 per 4 atau min setengah. 4x bagi 4 adalah x. 6 bagi 4 adalah 6 per 4 atau kalau kita sederhanakan adalah 3 per 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Bisa dipahami nomor 5? Oke, kita akan lanjut ke nomor 6. Oke, kita ke nomor 6. Mutlak 2x tambah 3 lebih dari mutlak x tambah 2. Gitu ya. Berarti ini kiri kanan mutlak. Pola nomor 4. Ini sebagai A, ini sebagai B. Ingat, kita hilangkan kuadrat mutlak dengan mengkuadratkan sehingga kita punya A kuadrat dikurang A kuadrat lebih dari B kuadrat. Nanti hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat lebih dari 0. Gitu ya. Nah, A kuadrat min B kuadrat, jangan lupa A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita faktorkan jadi A plus B, A min B. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini berarti kita bisa langsung A-nya adalah 2x plus 3. Berarti 2x plus 3 tambah B-nya x plus 2. Sekarang A min B-nya berarti 2x plus 3 dikurang x plus 2. Tutup lebih dari 0. Nah, karena ini jumlah, boleh langsung ya. 2x tambah x, 3x. 3 tambah 2, 5. Oke. Nah, kalau ini hati-hati. Ini kita kalikan dulu. Gitu ya. Nah, berarti kita punya di sini min x sama minus 2. Jadi 2x dikurang x. X, 3 dikurang 2 plus 1. Lebih dari 0. Nah, bentuk apakah ini? Iya, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti kita punya x-nya adalah 3x tambah 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan minus 5 atau x sama dengan satunya pindah jadi minus 1. Berarti ini x sama dengan min 5 bagi 3 min 5 per 3 atau x sama dengan minus 1. Lalu apa yang kita lakukan? Kita gambar garis bilangan. Paling kecil yang mana? Minus 5 atau minus 5 per 3 atau minus 1? Sama-sama minus. Ya, paling kecil adalah minus 5 per 3. Ini minus 1. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Titik uji. Ambil x yang bukan min 5 per 3 sama minus 1. Kita ambil x-nya yang gampang adalah 0. Nah, permasalahannya 0 posisinya di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Ya, 0 posisinya ada di kanan. Berarti kita substitusikan ke yang kotak hijau ini. Ya, berarti 3 kali 0 tambah 5, 0 tambah 1. 3 kali 0, 0 tambah 5, 5. 0 tambah 1, 0 tambah 1 adalah 1. Berarti 5 kali 1, 5. Artinya hasilnya berupa bilangan positif. Berarti daerah yang memuat 0 pasti positif. Gitu ya. Tengahnya negatif. Ini positif. Silahkan diuji sendiri. Nah, yang diambil yang mana? Yang positif atau yang negatif? Kita lihat pertanyaan soalnya. Yang diambil maunya adalah lebih dari. Lebih dari, ingat yang lebih dari. Yang diambil adalah daerah positif. Ya, berarti kita ambil daerah positif ini. Set, set. Nah, bagaimana menuliskannya? Nah,
Berarti X-nya kurang dari minus 5/3 atau X-nya lebih dari minus 1. Inilah himpunan penyelesaiannya. Bisa dipahami nomor 6? Oke, sekarang kita ke nomor 7. Kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 soalnya masih kiri kanan mutlak. Berarti 3X minus 5 kurang dari sama dengan mutlak 2X tambah 3. Berarti ini adalah A, ini adalah B. Kita pakai berarti A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat faktornya adalah A plus B, A min B gitu ya. Berarti kita langsung aja. A plus B, A min B. Berarti 3X min 5 ini A plus B plus 2X plus 3. Sekarang A min B-nya berarti 3X min 5 dikurang 2X tambah 3. Kurang dari sama dengan 0. Oke, ini boleh karena penjumlahan kita boleh langsung. 3X ditambah 2X adalah 5X. Sedangkan min 5 ditambah 3 adalah min 2. Nah, ini harus hati-hati, kita kalikan lagi. Berarti kita punya 3X dikurang 2X. X. Min 5 min 3. Min 3. Berarti min 8. Kurang dari sama dengan 0. Nah, bentuk ini bentuk pertidaksamaan kuadrat. Kita punya 5X minus 2 sama dengan 0 atau X minus 8 sama dengan 0. Berarti kita punya 5X sama dengan 2 atau X 8-nya pindah jadi 8. Ini X-nya sama dengan 2 bagi 5 yaitu 2/5 atau X-nya sama dengan 8. Kalau udah gini kita gambar garis bilangan. Mana yang kecil? Otomatis 2/5. Nah, ini otomatis adalah 8. Gitu ya. Nah, 2/5 sama 8. Karena ini pakai sama dengan, berarti bulatannya harus hitam gitu ya, atau penuh. Nih, berarti kita hitamkan. Sudah ini apa? Ambil titik uji. Berapa titik ujinya? Bebas. Selain 2/5 sama 8. Yang gampang kita ambil X-nya sama dengan 0. Nah, posisinya 0 ada di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Iya, ada di kiri. Karena ini adalah 0,4 gitu ya. Jadi 0 ada di kiri. Nah, 0 ini kita uji ke yang kotak hijau. Berarti 5X min 2. Sorry, kita langsung aja ya. 5 kali 0 dikurang 2 kali 0 dikurang 8. 5 kali 0, 0 dikurang 2, minus 2. 0 dikurang 8 dikali minus 8. Min 2 kali minus 8, 16. Artinya bilangan positif. Berarti daerah yang memuat 0 adalah daerah positif. Ini pasti daerah negatif. Silahkan diuji sendiri. Ini juga positif. Silahkan diuji sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Kurang dari. Maunya ambilnya yang mana? Kalau kurang dari. Kurang dari ambil daerah negatif. Berarti yang kita ambil daerah negatif. Nah, inilah daerahnya. Itu bisa dipahami? Kita tuliskan bahwa ini adalah 2/5. Sorry. Ya, 2/5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Bisa dipahami? Oke, 1 sampai 7 sudah kita bahas contoh soalnya. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar untuk masa depan. Terima kasih.